Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah kajian pagi yang semoga Allah selalu menjaga dan merahmati kita semuanya. Alhamdulillah, kembali Allah memberikan kita taufik ma'unah untuk bisa melaksanakan amal-amal soleh di pagi hari ini, yaitu menghadiri halaqah majlis ilmu. Salam dan salam untuk Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan pengikut yang setia sampai hari kiamat. Jamaah sekalian, pada beberapa waktu lalu telah kita bahas tentang penyakit hati, di antaranya adalah penyakit sombong. Penyakit sombong kita bahas juga, kemudian juga riya dan juga penyakit ujub. Sekarang kita masuk ke baru, yaitu at-taubah. At-taubah minal dzunub, taubat dari dosa-dosa. Kita tahu bahwa sebagai hamba kita ini tidak bisa lepas atau mesti berbuat dosa. Kullu ibni Adam khata', kata Nabi. Setiap anak Adam mesti punya apa? Khata', kesalahan-kesalahan. Sebaik apapun orang, kecuali Rasulullah, para Nabi itu maksum, terjaga dari dosa. Kalau kita ada aja dosa-dosa kita, maka sesuatu yang sangat dibutuhkan kita adalah at-taubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Hendaklah kalian semua bertobat kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian menjadi orang yang tuflihun, orang-orang yang beruntung. Orang yang beruntung. Tobatlah kalian orang beriman semuanya, agar kalian menjadi orang yang beruntung. Jadi keberuntungan di dunia akhirat sangat terkait dengan seberapa kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat kalau dalam bahasa mudanya ini yang kembali kepada Allah, minta ampun dari kesalahan dan kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, orang yang tidak mau bertobat, tidak mau kembali ke jalan Allah, dia disebut sebagai orang zalim. Surat Al-Hujurat ayat 11, wa man lam yatub faulaika humuz zalimun. Siapa yang tidak bertobat, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Di sini kita tahu berarti orang yang musirun dalam dulu terus berbuat dosa, tidak mau kembali ke jalan yang lurus dengan Allah, itu orang-orang yang zalim. Zalim kepada dirinya, zalim kepada Allah, zalim kepada orang lain, yang itu nanti akan menjadi hidupnya susah dunia pun akhirat. Baiklah sekalian, untuk mempermudah tabib bab ini saya tambahi beberapa satu kitab lagi, namanya kitab A'malul Qulub, itu pasti bertobat yang lebih tersistematis yang saya nukilkan dari kitab yang satu ini. Kitab ini sebenarnya dua kitab, isinya tentang amal hati semuanya. Setiap tema itu ya sekitar
berapa ya, 100 halaman. Bertobat 100 halaman. Kita ringkas-ringkas saja kalau diurut satu-satu nanti sahabat bisa berapa kali bertobat. Dalam kitab Ta'awul Qulub ini disebutkan tentang syurutu at-taubah, sama dengan kitab yang tadi syurut taubah. Taubat ini ada syaratnya. Orang kalau bertobat kepada Allah itu ada syaratnya. Apa aja syaratnya? Yang pertama adalah an-nadamu. An-nadamu. Apa itu an-nadamu? An-nadam itu merasa menyesal dari perbuatan dosa itu. Jadi kalau kita berbuat sesuatu, misalnya kita ngomongin orang, setelah ngomongin kita pikir, kayak nyesel ya Allah, kenapa saya ngomongin orang itu? Itu berarti ada salah taubat. Sebelum menyesal ya nggak bisa taubat. Orang-orang yang berbuat dolim tapi nggak nyesel, ya nggak taubat. Contohnya siapa? Israel. Ya Israel kan bunuh orang dianggap itu berpahala, ya nggak bertobat ya. Dan betul itu Israel itu dia merasa dalam doktrin kitab yang telah diselewengkan membunuh atau menyakiti selain Yahudi itu tidak apa-apa, karena semua bangsa itu dicipta untuk Israel. Itu doktrin-doktrin mereka yang akhirnya membuat mereka nggak bisa bertobat. Jadi orang-orang bukan orang Islam ya. Kalau orang Islam, ya orang-orang Islam yang belum merasa berdosa dalam perbuatannya nggak tobat. Sebagian ibu-ibu ya, malah kadang-kadang itu karena belum dapat hidayah baik itu malah mencela orang yang ngaji. Misalnya ada ibu-ibu yang belum mau pakai jilbab, ingatkan, Bu pakai jilbab. Itu bukan budaya loh, itu perintah Allah. Dalam Quran ada ayat, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin ayyudnina min jalabibihin. Katakan kepada istri-istrimu ya Rasul, ya Nabi, kepada anak-anak perempuanmu, kepada wanita mukminat agar menjulurkan jilbabnya ke dada mereka. Berarti ini apa? Perintah Al-Quran. Jilbaban lah Bu, ojo brundulan kaya ngono. Tapi yang belum menyesal, sing penting ki atine. Nah, gitu ya. Jika jilbaban, dia nggak merasa bersalah. Sing penting ki atine. Jilbaban atine bukrek, padha wae mending ora jilbaban atine resik. Ada nggak yang seperti itu Bang? Nah, ini orang salah kaprah ya. Ini hatimu apik, jadi tak akan mesti Allah kan itu harusnya. Tapi itulah karena belum mendapat ide yang tepat tentang jilbab, makanya malah menyalahkan tidak menyesal, malah nyalah-nyalahin masih jilbab orang belum baik aja. Itu bidang jilbab itu suatu kewajiban. Dulu orang macam yang lain dia nanti tidak kemudian nerak jilbaban nolong wong jilbab kanggo, bukan begitu gitu. Ya itu contoh. Maka harus apa? An-nadam, nyesel dulu. Dia misalnya tadi ya kasih bab, dia beritahu Qurannya begini. Nabi juga pernah ketika kakaknya Ibu Aisyah, Asma bin Bakar radhiyallahu anha lewat dengan pakaian agak tipis, Nabi menyampaikan, wahai Asma, orang itu kalau wanita sudah haid, sudah dewasa itu tidak boleh kelihatan kecuali wajah dan telapak tangan. Dan belum jilbaban, nyesal dulu. Ini syarat taubat. Kalau mau taubat pertama harus nyesal. Gitu. An-nadamu. Nah, seorang ulama namanya Ibnu
Taimiyah rahimahullah, ini ulama dari Syam, dari Suriah, yang hidup beliau itu penuh dengan perjuangan jihad melawan Tartar, kemudian meluruskan pemahaman Islam. Cuma ya beliau benar-benar ujian gitu. Ulama lurus malah di fitnah-fitnah sampai akhirnya hidupnya baik di penjara juga itu, karena difitnah oleh ulama lain yang nggak suka dengan ulama yang ini. Kadang yang jadi problem dalam kehidupan nyata itu memang muncul rasa iri, dan iri itu biasanya satu jenis. Ustadz ini kali sinten Ustadz yang dagang namanya kalau petani kan Ustadz guru sama guru, pedagang dan pedagang beda. Ternyata sejak zaman dulu ya ada juga ulama-ulama yang hatinya kurang legowo sehingga merasa nggak suka dengan orang lain. Nah, Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan an-nadamu yatadammanu salasata asya'i. Menyesal itu memiliki 3 unsur. Yang pertama, i'tiqadu qubhi ma nadima alaih. Dia menyadari, dia tahu betul yang disesal itu perkara yang buruk. Misalnya tadi yang ngomongin orang, terus dia tahu ini nggak benar, ini saya ngomongin orang, dia sudah tahu ini buruk. Kemudian dia nggak suka hal itu. Wah ini astagfirullah, ini ngomongin orang ini nanti bisa menghapus dosa, nggak suka. Kemudian dia merasa hatinya itu nggak nyaman dengan perbuatan itu. Itulah yang namanya menyesal. Menyesal itu dia sadar itu buruk, kemudian dia benci dengan hal itu, dan dia merasa ada hal yang nggak nyaman di hatinya, itu tanda-tanda dia bisa menyesal. Tapi kalau belum muncul itu ya tidak jadi menyesal. Ini begitu tentang menyesal. Ini harus kita upayakan dalam berbagai hal. Menyesal an-nadam itu adalah unsur syarat pertama kalau mau tobat harus menyesal. Kemudian yang kedua al-iqla' anil dzambi. Yang ketiga itu meninggalkan dosa-dosa itu. Jadi orang kalau dianggap bertobat, ya dia harus meninggalkan dosa-dosa itu. Saya tidak mau riba, tapi masih bermuamalah dengan cara-cara ribawi, ya belum tobat. Istighfar 100 kali tapi riba terus, ya belum tobat namanya. Karena tobat itu berarti dia harus meninggalkan yang dia tobati. Dia bertobat dari pada ribawi, maka dia sudah tidak mau melakukan riba, itu namanya. Kemudian yang ketiga al-azmu alla ya'ud dari dzambi marratan ukhra, bertekad untuk tidak mengulangi dosa itu lagi. Bertekad untuk tidak mengulanginya. Maka para ulama mengatakan beristighfar tapi terus-menerus dalam dosa itu namanya tobat pendusta. Beristighfar tapi terus-menerus dengan dosa itu namanya tobatnya para pendusta. Jadi berusaha. Adapun sudah tobat, sudah bertekad, sudah meninggalkan, tahu-tahu lupa lagi, ya tobat lagi. Tapi jangan sampai ketika mau tobat itu dia hatinya belum bertekad untuk meninggalkan, kalau tidak mengulangi, dia masih ragu-ragu. Aku tobat, aku enggak. Tapi aku harus meninggalkan. Nah, ini berarti belum tobat. Kalau tobat harus meninggalkan yang dia jauhi. Kemudian kalau
terkait dengan urusan dengan manusia, maka harus minta dihalalkan dosa-dosa itu. Kalau kepada Allah cukup dengan istighfar. Tapi kalau kepada manusia harus minta dihalalkan dosa yang dilakukan. Nabi pernah bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, "Man kanat lahu mazlamatun li akhihi min irdihi aw syai'in." Siapa yang punya dosa kezaliman kepada saudaranya, baik itu kan urusan irdi, kemudian kehormatannya, atau sesuatu yang lain, hartanya misalnya, fala yatahalalhu minhul yawma, dan hendaklah hari ini segera minta dihalalkan, minta ridhonya, atau minta yang dikembalikan sampai dia ridho. Saya pernah ngambil pisangin tetangga misalnya, kemudian dia tobat, Mas, ini pisangin jeruk langsung ini kalau ambil, atau mohon maaf ini pisangin ini kalau ambil butuh izin beri penjelasan rela atau tidak kembalikan. Jika bisa, ya kalau ya sudah puas ya sudah dihalalkan. Qabla alla yakuna dinaran wala dirhamun, sebelum ketemu hari yang dinar dan dirham, kalau bahasa kita rupiah tidak lagi ada manfaatnya di hari kiamat. Di hari kiamat telah terputuslah seluruh nilai-nilai dunia, tidak berguna lagi harta benda, rumah, harta tidak berguna. Sehingga ingkana lau amalun sholih ukhidha min biqadri madlamatihi. Sehingga nanti di akhirat kalau dia punya pahala amal soleh, maka amalnya diambil untuk nyaur kedolimannya itu. Wa illam takun lahu hasanat ukhidha min sayyiati sahibihi fa umila alaihi. Kalau kebaikannya habis atau tidak punya kebaikan, maka dosa orang yang dia dolimi akan dipindahkan ke dia, sehingga dia menjadi memikul dosa yang besar. Itulah Nabi bersabda muflis. Muflis itu orang yang bangkrut. Nabi bertanya, mana muflis, siapa orang bangkrut itu? Sahabat tidak bangkrut ya nggak punya duit, nggak punya harta, yang miskin, yang bangkrut, yang usaha nggak berhasil. Tapi Nabi memberitahukan orang bangkrut itu di kiamat datang nggak pahala sholat, nggak pahala saum, zakat, haji, dia banyak amal solehnya. Tetapi selain dia banyak beramal soleh, dia juga datang membawa dosa-dosa kezaliman. Dia mencela si fulan, menggibai si fulan, memukul si fulan, menyakiti, akhirnya bahkan membunuh. Akhirnya apa? Dia di kiamat dikisos. Nah, ini dosa ngomong ibu fulana, fulan belum minta halal, akhirnya dia sholatmu kasihkan sana. Sampai habis kebaikannya, isi dolim lagi orang lain. Maka kebaikanmu mana? Yang mana? Habis. Akhirnya dosa orang yang dia dolimi dipindahkan ke dia. Itulah kebangkrutan ahli dolim di akhirat. Ini kita harus ingat-ingat kira-kira dolim apa kita dolimi, kita sedang dihalalkan biar nanti di akhirat tidak menjadi beban. Maka ya alhamdulillah ya di negeri kita ini ada budaya halal bihalal. Ini budaya Indonesia. Jadi kan yang Arab Saudi ya baru ya wes sepi banget, nggak ada halal bihalal. Ini budaya, tapi karena budaya itu baik, ya tidak apa-apa
lanjutkan. Termasuk biasanya di Boyolali banyak Pak itu ya, pertemuan apa itu panen terah juga. Panen Pak ya, terah ya Pak ya, itu juga bagus tuh diselesaikan karena itu untuk juga Nabi memang meminta agar kita tuh belajar nasab supaya tahu keluarga itu harus dilanjutkan budaya pertemuan terah itu ya sesuai dengan anjuran syariat, termasuk lebih halal. Sebenarnya kalau dalam Islam kan memang salah, langsung minta maaf, tapi orang Indonesia juga punya karakter pemalu gitu, sampai akhirnya malu minta maaf, nunggu nek bodoh ya lumayan kalau tidak minta maaf. Intinya itu ada sebuah budaya yang tidak syariat sehingga tidak masalah untuk dilanjutkan. Nah itu jadi teman sekalian, itu bagian yang harus kita obati. Apa tadi, harus hak-hak manusia harus dikembalikan. Nah ketika yang terjadi adalah tentang misalnya harta yang diambil dari harta, maka ya tinggal kembalikan. Nah sekarang problemnya, kalau pernah mendolimi orang, kemudian mau mengembalikan sudah nggak ketemu orangnya, ini gimana cara tobatnya? Misalnya apa? Dulu waktu jahiliyah itu ngamili, mungkin ada pencopet ya. Pencopet kan mungkin sudah nyopet apa jadinya 100 dompet baru tobat, mau kembalikan kan bingung nih, dompetnya siapa dia, tak boleh yang bis kono bis gini. Gimana itu kalau terjadi orang yang berbuat zalim tapi nggak bisa mengembalikan langsung dia dolimi, atau mungkin waktu jadi pejabat korupsi, terus jadi omah, tapi orangnya juga punya usaha, pejabat untuk gaji, gajinya 10 juta, korupsinya 5 juta misalnya, atau malah pagoknya dicampur kayak omah, kayak apa, itu gimana cara bertobat membersihkan harta itu? Dan teman sekalian, dalam kitab ini dan juga kitab yang satu, kitab Al-Gharaib, disebutkan yang seperti itu, tobatnya yaitu dengan memperkirakan seberapa dia berbuat zalim dengan harta itu, kemudian dia bersedekah dengan niat mengembalikan kezalimannya itu, seperti yang dilakukan oleh atau dinasihatkan oleh para ulama seperti itu. Untuk tobat bagi orang yang mengambil harta orang lain dengan cara seperti itu. Saya tadi korupsi, ingatnya berapa? Kira-kira saya korupsi dulu 100 juta misalnya ya. Kesini Pak, saya kesini Pak, sudah ya. Karena itu bidangnya berapa triliun misalnya. Maka dia harus mengeluarkan uang 100 juta, niatnya mengembalikan hal yang karena nggak benar itu, bukan niat sedekah berpahala, tapi ini kembalikan. Lalu juga sama, dia punya hutang ke orang lama, dan mungkin eleng dia aku SMA hutang kalau kancaku 100.000, saya kira ini digulai tidak bisa, sudah sedekah. Ya Allah, saya niat hutang pada masalah teman saya kan nggak bisa ketemu. Itu dia tertobat ketika mendolimi harta orang lain saat tidak ketemu. Kalau sudah ketemu langsung kasihkan. Itu ketika berbentuk harta. Nah, ada pun tentang kehormatan, misalnya menuduh, misalnya mencela, misalnya apalagi ghibah, sudah terjadi. Bagaimana nih tobatnya?
Menurut pendapat yang lebih kuat, karena ada beberapa pendapat yang lebih kuat, bahwa orang yang sudah terlanjur menyakiti orang, menjatuhkan kehormatan orang, itu tobatnya ya dia istighfar yang baik kepada Allah, kemudian dia menyebut kebaikan orang tersebut, orang yang dia sakiti tadi, di majelis yang dia menjatuhkan orang itu. Kecuali kalau orang yang dia sakiti itu sudah tahu, misalnya ngomongin orang ya, orang ternyata orang yang kita omongin sudah tahu dia omongin di sisi orang lain, maka kita harus minta maaf. Tapi kalau orang itu nggak tahu, kita nggak perlu datang minta maaf, tapi menyebut kebaikan orang itu. Karena kalau datang minta maaf dan dia belum tahu, itu malah tambah menyakitkan hati yang kita minta maaf itu. Juga saya kemarin ngomongin jenengan cetil ngomong gitu, karena tak mau hati, gelapatan ya. Tapi kalau yang tahu, karena ketahuan jumlah ya sudah, mau nggak mau kita maaf. Itu syarat dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jemaah sekalian, kita diminta Allah untuk tobat yang nasuha. Dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-8 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah taubat yang taubat nasuha. Semoga Rabb Allah menutup dosa-dosamu, kesalahan-kesalahanmu, dan masukkan kamu ke jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Apalagi memang kita bersyukur Allah ini punya sifat Ghafur, ya, menerima tobat dosa-dosanya, orang zat yang mengampuni. Ini karunia Allah kepada kita hamba. Kalau sampai Allah nggak ngampuni itu, wah, saya sendiri sering ini Pak, sering mikir itu. Kan kalau di pondok itu peraturan. Kalau Allah kan salah diampuni, tidak terbatas. Sampai mana batas saya? Sampai nyawanya sampai keburukan baru nggak diampuni. Dan ini pondok kadang-kadang ya aturan kita ini lebih tegas. Misalnya ya, kalau di Rusia ada itu nih ketahuan megang HP sekali langsung peringatan terakhir, 2 kali nggak naik kelas. Bukan megang HP ya, maksudnya dia megang HP di luar waktu itu bukan. 3 kali harus pindah. Terus saya mikir, wah iya ya, apa dilonggari? Tapi dilonggari, bocah nanti dong, akan diatur rumah dulu HP KB. Ini susah juga. Kalau pas ada anak yang untuk akhir diatur ke akhir sampai tingkat mau dipindah itu saya nggak bisa, itu nggak tega. Tapi ini orang ditegasi, oh pacarnya jadi dulu HP kan bisa tak kata rekod lagi. Ya itulah apa manusia ya. Jadi ya kadang-kadang, tapi kalau Allah memang luar biasa, mau mengaku salah jauh. Ya, demikian pula dalam hadis Nabi Allah berfirman, Innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil laili liyatuba musii'un nahari. Sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam agar orang yang berbuat jelek dosa di waktu siang itu bertobat. Wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musii'ul laili hatta tatlu'a syamsu min maghribiyah. Dan Allah membentangkan tangannya pada waktu malam siang hari untuk para pendosa di waktu malam hari sampai hal itu sampai
terbitnya matahari dari barat. Masya Allah. Jadi Allah selalu menerima tobat para hambanya. Makanya kepada para pendosa kita jangan putus harapan. Kepada orang yang salah jangan sampai kita kemudian masukkan rokok jangan, karena bisa jadi mereka bertobat kadang-kadang di akhir-akhir sebelum meninggal. Jadi kan masih ingat cerita membunuh 100 nyawa, gila membunuh berapa? 99 nyawa. Terus dia selalu pengen tobat, datang kepada ahli ibadah. Ini yang didatangi bukan ahli ilmu, ahli ibadah. Tapi kan orang jahat ini tidak tahu. Pokoknya ahli ibadah didatangi, Pak Yai, kalau ingin materi wong santoso, kalau pengen tobat, sakit loh itu. Jawabannya ahli ibadah ini apa? Karena dia punya ilmu, lalu dia wah, wes mati santoso, apa namanya reso gitu tobatnya. Akhirnya, ini mana yang sekali ini santoso ya kalau dipakai kan. Ahli ibadah yang memfatwakan dari Abu Zainal apa ini bunuh, jadi membunuh 100 nyawa. Setelah bunuh nyesel lagi, wah nambah 100 ini. Kayak datang ke ahli ilmu. Inilah pentingnya di masa itu ada ahli ilmu, tidak cukup ahli ibadah. Kenapa? Ahli ibadah itu ya memang dia dekat Allah, tapi dia nggak punya perangkat untuk menerangkan hukum. Ahli ilmu disebutkan untuk menerangkan hukum sesuai dengan Allah dan untuk ulama maka bagusnya ya dengan ini adalah anaknya yo sekolah jadi lagi dokter kok, tapi harus jadi kiai barang lah. Jadi nakal lagi di pondok, bisa nakalin pondok. Itu orang kiai cuma dan ini semoga bisa juga sih, tapi sudah saatnya juga ada orang yang pintar itu dikasih jadi ulama. Ini yang kami lakukan Bapak sekalian. Jadi ini cerita ada ustaz kita itu dulu uang mana pak pojok musuh atau kemusuh sih yang juga selo musuh orang musuh itu ya orang awam banget. Kemudian guru SMP itu bawa ke pondok terus ada. Tapi ini orang musuh itu pinter tapi orang terus kan sakit terus kita didik sampai 4 tahun ya, kemudian juara 1 terus pinter. Terus akhirnya kita kirim ke Sudan, muter lagi ke Mauritania itu kalau dari Indonesia itu sekitar katanya sekitar 12 jam naik pesawat atau 8 jam sampai di atas jauh lebih jauh banget dibanding Mekah. Karena itu pelosok. Mauritania itu negara sing isih apa ya, isih oke kan keledainya. Jadi dalam lele ning pasar sih lupa. Nek wong Jawa sih lupa duka. Jadi seperti zaman kita tahun kira lupa duka. 80-an mungkin ya, 70-an. Itu masih seperti itu sekarang. Tapi masya Allah di sana itu caca SD, lulus SD itu rata-rata menghafal Quran. Kita wis tuwa ya hafal-hafal gitu. Sama. Karena Quran jadi memang di Mauritania itu kemajuan teknologinya terlambat, tapi kemajuan agamanya sangat kuat. Kan terus hafalan-hafalannya kuat sekali. Betul anak-anak kita yang jadi puiter, sekarang ya jadi ustadz terus ya sudah menjadi ketua tim syar'i kita karena panggil dia dalam usul fikih macam-macam. Mungkin bagus buat tiap wilayah itu acara itu belakang itu dijadikan kado supaya tadi menjadi pendapat di wilayah-wilayah tersebut. Alhamdulillah kalau banyak orang berilmu itu nanti insya Allah masyarakat akan terbimbing menuju kebaikan. Alhamdulillah di wilayah ini alhamdulillah banyak orang-orang yang kalau di pondok kami itu Pak, di Terusada itu alhamdulillah itu jadikan boleh alumni ketiga insya Allah lumayan ono. Boleh Bolivia ada, dari Saudi ada, Mesir ada, Yaman ada, Mauritania ada. Sekarang zaman saya lagi masuk Terusada ya
Rano, karena itu kenapa kita kaji kaderisasi. Oh, kirim, biayai, jadi sekarang kan semakin lengkap itu untuk kepentingan umat Indonesia. Kadang-kadang seperti itu hasilnya belakangan. Ada ustadz kami yang videokan, Ustadz Fatihah namanya, kenal Fatihah. Fatihah ini ustadz tapi duit banyak karena dia punya usaha toko di Solo namanya toko Arafah. Jadi masya Allah suka bantu orang. Ada dari Mentawai, terus Mentawai bro. Pulau Mentawai keras, daerah Sumatera tapi ujung pojok. Saya kira kalau jenengan di kalau murid dengan seminggu sudah betah. Karena naik pasar itu kudu numpak perahu 6 jam sih. Bukan perahu ya, getek, kapal cilik gitu ya. Perahu 6 jam, kok sih pelaku pirang jam pakai tekan pasar. Tunggu gede, butuh waktu 8 jam. Apa kuat? Jadi kan beliau. Dan ini Ustaz alumni orang sana sekarang modal biaya sangat kuat ya, alhamdulillah biaya karena miskin karena ya, orang sebagian masyarakat masih makan apa ya, kayak apa sih ya, ini jauh dong ya, bisa ya kita kecilan, dong bisa dimakan ya pak ya, masih begitu di Pulau Mentawai, Nasronia apa yang dikasih, mondok 2 tahun. Ternyata kagandeng Islami wis dewasa. Terus yang pondok sapi-sapinya yo bisa nututi kemampuannya masih belum terlalu tinggi lah, tengah-tengah ngepres. Tapi dengan semangat yang luar biasa balik dari kampungnya, sekarang ini kata sahabat dia informasi sudah mengislamkan 172 keluarga menuju Islam. Masya Allah ya, itulah pentingnya di wilayah itu ada orang yang punya ilmu sehingga membidiknya. Jadi kan kalau saya putrane yang jadi ustadz nomor dene, lagi jadi pegawai KP, ya nak putunya lah. Ya, ada lah, jadi kan sebagian itu ada yang lihat sama Covidin, lihat dulu Covid kerja untuk belajar agama supaya memberikan peringatan dan kami yang semuanya butuh ya, yang dokter butuh, yang ulama butuh ya, tapi jangan sampai yang ulama juga tidak diperhatikan dan jangan sampai tadi ya, Saint Peter melarang oleh pondok. Alhamdulillah sekarang ini pondok masa depannya sudah tidak seperti dulu waktu ya. Dulu kan orang tua wah pondok masa depan suram. Sekarang alhamdulillah sudah kuliah ke sana dan banyak beasiswa itu luar biasa sekarang. Ada kawan saya anaknya itu sekarang S2 di Qussein University. Di mana itu Pak? Di Saudi, di daerah Qussein sana. Malah jurusannya bukan jurusan agama, arsitektur. Tapi apa? Gratis. Itu karena dimulai pertamanya modal dan punya ilmu bahasa Arab dan Inggris. Kalau saya kuliah di Qatar S2, jurusannya apa itu ya? Kalau bukan agama juga jurusannya itu teknologi. Bahkan jenengan yang pengen belajar agama ke Qatar itu sesasi uang sakunya itu walau yuto melebihi UMR Boyolali berkali-kali lipat. Coba belajar agama. Itu sekarang banyak dimuliakan orang punya masa punya kemampuan. Tapi biasanya yang dibutuhkan dua, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Baik, kita lanjutkan. Ini tambahan ngomong tentang dunia pendidikan. Jadi tadi ngomong apa ya kalau jadi ke situ ya? Lali awalnya kok. Intinya taubat itu harus mengembalikan haknya manusia itu kepada yang lain. Baik. Kemudian yang terakhir, bab terakhir yang kita bahas
itu adalah alamatu sidqit taubat, tanda-tanda benarnya taubat. Kita lihat taubat disebut belum? Itu ada beberapa tanda, disebutkan di sini ada 5 tanda. Yang pertama mahabbatullahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, mahabbul iman dan seterusnya. Jadi orang kalau bertobat itu tandanya apa? Dia cintanya berubah menjadi cinta kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada orang-orang beriman. Kalau ahli tobat kok senangnya kepada ahli maksiat, ini enggak tambah serius. Karena tobat itu memang akhirnya sebenarnya tobat itu kembali kepada Allah. Kalau kembali kepada Allah, maka akan kembali kepada Allah. Kemudian Allah meminta kita mencintai Rasulullah dan mencintai orang-orang beriman. Makanya tadi pembunuh 100 nyawa tadi, ketika mau tobat, akhirnya ketemu ulama. Oh, tadi dari situ tadi ya ceritanya. Ketemu ulama, mulai berkata, siapa yang menghalangimu dari tobat? Allah akan terima tobatmu. Yang penting kau lakukan satu hal, saya bebaskan kamu. Apa itu Pak Yai? Kau harus pindah dari kampungmu menuju kampung ahli khair. Karena kampung itu kampung brengsek, kampung pencoleng kabeh. Nek mau tobat angel, mau tobat itu tobat kumat itu. Karena ngikuti lingkungan. Ini juga para Bapak Ibu yang perlu waspada dengan anak kita itu lingkungan. Ya. Saya kemarin nyidang juga anak pondok itu, bukan kalau bapak nyidang ya konsultasi. Kan di pondok tertentu itu aturan merokok itu batasnya 3 kali. Merokok 1 peringatan, merokok 2 terakhir, merokok 3 harus pindah. Nah ini wis merokok 3 kali. Cuma terus mudirnya nunggu saya, tak pernah nunggu saya jadi musyrik pondok itu. Jadi itu pindahin tapi yo aku kok sakit karena rokok itu angel sih tobatnya itu angel. Maksudnya kadang daging itu angel. Jadi gaji hari 1 kali kesempatan. Ya, ternyata tradisi bakal upaya memang masalahnya itu bukan di ya liburan itu ketemu 5 emang perokok kabeh teman-teman SMP SMA itu perokok kabeh gitu ya. Karena itu sama dengan tadi orang yang mau tobat tapi dengan pula kayaknya orang itu pindah dan ternyata sebelum pindah belum sampai tempatnya itu sudah meninggal. Akhirnya datanglah 2 malaikat, yang satu malaikat azab dan satu malaikat rahmat, mau ngambil orang itu. Yang malaikat azab ini dosa terus nggak pernah berbuat kebaikan, mau saya ambil ke neraka. Yang malaikat rahmat, loh tapi dia sudah tobat loh, mau saya ambil lagi, nggak bisa. Datang malaikat 3, ada apa ini? Ini si malaikat rahmat mau ngambil untuk diampuni Allah. Saya mau ke neraka nih, orang belak kok, orang belum baik. Tapi dia sudah bertobat kok, kata yang rahmat. Sudah gini aja, diukur. Dia jarak desanya sama desa yang baik, itu matinya di mana? Lebih dekat kemana? Lebih dekat ke desa yang jelek, berarti masih ahli, masih. Lebih dekat dengan lebih baik, ya berarti kebaikan diterima. Diukur Allah atur supaya lebih dekat kepada ahli kebaikan akhirnya. Oh, lebih dekat dengan kebaikan akhirnya diambil malaikat rahmat. Sampai saya cuma baru dekat belum ngomong soal kebaikan. Makanya disitulah pentingnya kita menjaga pergaulan, kita bersyukur. Jadi kan saya ini ketika saya ketemu soal ini nikmat betul, nikmat besar, bukan main-main ini. Kalau jadi kan nganggap ini biasa. Tapi kalau di luar Jawa itu baik sekalian ngaji itu akhirnya kan maksudnya itu ya saya pernah datang ke Sumatera bagian Medan kemana itu saya nggak begitu hafal itu lama. Itu yang datang di berbagai daerah saya tanya, sejak kapan jadikan kapan jadikan berangkat pengajian? Kalau itu ngisinya habis isya. Saya berangkat sejak pagi dan kok sampai sejak pagi kok betul jam 5 mawon. Saya jauh tak, jadi mau ngaji gitu satu dari pagi sampai malam baru ketemu. Saya sendiri waktu masih muda kan ngajar di Jakarta. Saya tinggal di Jakarta di Pondok Kopi. Ngajar di Bogornya nggak jauh. Itu aja. Saya berangkat habis asar, tekan Bogor jam 8, pulang jam 8 tekan jam 9.
Selesai pulang ke Jakarta sampai rumah jam 1 malam. Cuma satu pengajian. Karena yang nungguin lagi Masya Allah. Jadi kan butuh berapa menit ke sini? Yang paling ngatur kan paling saya ya setengah jam. Ya, masih nikmat alhamdulillah. Ini kita syukuri ya, suasananya nyaman sekali. Jadi itu alamat tobat adalah mencintai Rasulnya. Kemudian keadaan orang bertobat lebih baik dari sebelum bertobat. Kalau antara sudah tobat dan sebelum tobat kok elek, setelah tobat itu rasa serius. Karena orang yang bertobat kan dia merasa salah, dia memperbaiki diri, yang dia muncul semua untuk lebih baik daripada sebelumnya. Tanda tobatnya yang benar. Kemudian rasa tidak aman dengan dan siksa Allah masih terus bersamanya. Jadi setelah tobat merasa aku tobat bagi mesti surga. Ini malah tobatnya belum serius. Dia tidak tahu ya Allah, ingat saudara-saudara. Maka ada riwayat yang Umar bin Khattab radhiyallahu kalau habis salam ada nangis. Nanti ya Allah, saya cukup iso mateni anak-anak perempuan di mendung kayak gitu. Tadi riwayatnya benar tidak, tapi ada rasa nyesal, rasa selalu. Yang berikutnya keempat itu hatinya sering resah dan menuju takut dengan hal yang telah dia lakukan. Dan terakhir rasa nyesal yang sering muncul dengan perbuatan masalah. Ini obat yang sebenarnya akan menumbuhkan rasa di jiwa seorang seperti ini. Semoga Allah SWT menjadi kita sebagai ahli taubat, orang-orang yang ahli istighfar, yang tobat kepada Allah SWT, sehingga kita nanti berharap ketemu Allah itu dosa-dosa kita sudah hilang semuanya. Yang paling nikmat itu ketika kita ketemu Allah, dosa kita sudah beli Allah adalah kenikmatan yang paling nikmat, dan berarti kita harapan masuk surga sangat tinggi karena sudah tidak punya dosa-dosa lagi. Demikian terus sekalian. Dan terakhir mari kita berusaha untuk melazimi taubat dan istighfar. Kita target sehari berapa kali? 100 kali dan membaca Sayyidul Istighfar pagi dan malam. Demikian, alhamdulillahirabbil alamin.